Sistem Necromancer. Bab 278 sampai dengan 280. Bab 278. Bab 278, Anda ditangkap. Bulu mata wanita berbaju kuning bergerak sedikit. Wu Heng segera disiagakan, dan dia dengan cepat mundur 2 langkah, berdiri di belakang Skull Crusher dan Blood Axe. Jelas, ember di depan Anda tidak dapat dinilai berdasarkan ember tanah normal. Tidak hanya wanita di dalamnya tidak mati lemas, beberapa bagian juga tidak diperbaiki. Selain itu, Anda dapat mendengar suara dari luar. Melihat masih tidak ada bahaya, Wu Heng berkata kepada ember, "Saya adalah wakil diakon Pulau Harta Karun. Bajak laut tangan darah telah dibunuh oleh asosiasi. Anda aman sekarang." Bulu mata wanita itu berayun lagi, tapi tidak ada gerakan lain. Apa artinya ini? Jangan percaya pada diri sendiri, atau bisakah kamu hanya menggerakkan bulu mata saja? Dia mengeluarkan lambang subdiakon, mengangkatnya ke udara, dan melanjutkan, "Ini lambang subdiakon saya. Jika Anda berada di kapal ini, Anda bisa keluar." Setelah kata-kata itu keluar, terjadi keheningan selama 2 atau 3 detik. "Siapa namamu?" Wanita itu bertanya dengan lembut. Melihat ke atas, matanya beriak seperti air musim gugur, dipenuhi kelembutan. Ember padat mulai mencair seketika, membentuk aliran air kuning yang masuk ke kalung di dada peri perempuan. Sepasang mata biru langit menatapnya. Wanita dalam lukisan itu dingin dan sombong, namun wanita di depannya terlihat penuh kelembutan. Detik berikutnya, "Wu Heng, wakil diaken asosiasi, siapa namamu?" Wanita berbaju damar membuka matanya melalui celah. "Pada saat yang sama, aku bertanya-tanya mengapa orang lain menatapku seperti ini. Hanya ada sedikit perbedaan pada tampilannya. Sama seperti wanita-wanita saya yang melihat saya ketika mereka sedang emosional. Apakah kamu punya bukti?" Tetapi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa orang di depanku adalah Sanara. Mudah untuk mengidentifikasi apakah seseorang adalah bajak laut atau bukan. Penampilan Wu Heng dan aura yang ditampilkannya jelas bukan bajak laut. Bahkan orang yang sering melaut pun tidak. Dia melirik lambangnya, lalu riasan dan pakaian Wu Heng. Wanita itu menunjuk ke dinding yang baru saja ditutupi ember. Ada lukisan cat minyak berwarna cerah yang tergantung di atasnya. Wanita dalam lukisan itu sedang duduk di kursi tinggi, sangat mirip dengan wanita di depan saya sekarang. Wanita itu mendarat dengan ringan di tanah. "Sanela, pemilik kapal ini." Wanita itu berkata dengan lembut, membentuk liontin lilin lebah berwarna kuning. "Baiklah, ayo pergi, aku akan mengajakmu keluar untuk mencari udara segar." Wu Heng berbalik dan berjalan keluar. Sanara mengikuti di belakang dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, wakil diakon Wu Heng. Panggil saja aku Wu Heng." "Yah, kamu juga bisa memanggilku dengan namaku di masa depan." Wu Heng terus bertanya, "Bagaimana Anda menjadi sasaran bajak laut?" Wajah Sanara berubah jelek untuk sesaat. Para perompak ini telah menyiapkan penyergapan di rute ini lebih awal. Seseorang pasti telah mengungkapkan keberadaanku kepada mereka. Aku akan menyelidikinya dengan hati-hati setelah aku kembali. Maksudnya, seseorang di dalam mengungkapkan rutenya ke dunia luar. Hasilnya, para perompak membuat pengaturan lebih awal dan menunggu domba gemuk ini memasuki penyergapan yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dan para perompak berhasil, dan dialah satu-satunya yang tewas di kapal. Melihat ekspresi suramnya, Wu Heng menghiburnya dan berkata, "Tidak apa-apa. Siapa yang belum pernah bertemu beberapa orang jahat dalam hidupnya? Berhati-hatilah di masa depan." "Baiklah, terima kasih," kata Sanara sambil mencondongkan tubuh ke depan lagi. Keduanya berjalan ke pintu palka kapal. Suara Silaros keluar dari headset. "Wu Heng, apa kabarmu?" Wu Heng memberi isyarat kepada wanita di sebelahnya dan berkata melalui headset, "Tidak apa-apa, semua bajak laut sudah mati. Bala bantuan telah tiba." "Tidak, mereka berkelahi di antara mereka sendiri. Saya merekrut mayat bangkai saat bertarung,
dan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, kata Wu Heng dengan santai. Sisi lain terasa membosankan untuk beberapa saat, dan kemudian suara itu terdengar lagi. Jika kamu tertangkap, beritahu aku apa yang harus dimakan besok pagi. Dahi, gadis kecil ini cukup berhati-hati. Saya tidak ditangkap. Bajak laut itu benar-benar mati. Selain itu, mengapa saya tidak bisa melarikan diri jika saya tidak bisa melawan? Kamu membunuh ratusan orang sendirian. Bagaimana ini mungkin? Kamu tahu kenapa Necromancer ditakuti oleh orang-orang? Kamu benar-benar tidak ditangkap. Tidak, jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan menyesalinya, kata Shilagui, dan melanjutkan, kami tidak menemukan Sanara. Ayo pergi sekarang dan tunggu bala bantuan asosiasi tiba besok pagi dan cari lagi dengan hati-hati. Wu Heng melirik wanita peri di samping dan berkata, Sanara, itu ada di sisiku. Kamu bisa kembali saja. Sial, kamu memang ditangkap. Saudari, kamu mengalami terlalu banyak drama batin. Kami berdiri di geladak, dan kamu membiarkan penjinak binatang, Olin melihatnya secara langsung. Pihak lain tidak menjawab dan terdiam. Sanela di samping bertanya, rekan timmu. Yah, orang-orang yang datang untuk menyelamatkanmu bersama-sama bertanggung jawab untuk naik gunung untuk mencarimu. Kamu sendiri yang menarik perhatian para bajak laut dan kemudian membunuh mereka semua. Sanara bertanya dengan alis terangkat. Secara kebetulan, kamu hebat. Keduanya berdiri di geladak dan menunggu beberapa saat. Dari kegelapan di kejauhan, beberapa sosok dengan cepat berlari keluar. Hilagui melambaikan satu tangannya, dan gelombang udara meledak di bawah kakinya. Dia langsung bangkit dari pantai dan melompat ke geladak. Melihat Wu Heng, dia kemudian mengarahkan pandangannya pada wanita di sampingnya. Nyonya Sanara, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja Sheila tahu seperti apa rupa wanita. Tidak seperti Wu Heng, dia mengajukan beberapa pertanyaan. Sanara mengangguk, saya terjebak di dalam kabin. Wu Heng, wakil Diaken yang menyelamatkan saya. Berbicara, dia mendongak. Sheila Gui merasa nada suara pihak lain agak aneh, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Lanjutan, bala bantuan asosiasi akan tiba besok pagi, harap tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku. Saat aku kembali, aku akan memberitahukan hal ini kepada asosiasi dan memberimu hadiah. Apa yang harus kita lakukan? Anggota tim lainnya juga berlari dengan cepat. Wakil Diakon Wu Heng, semua orang memberi hormat. Bahkan anggota tim kecil pun terdengar lebih hormat. Wu Heng mengangguk dan berkata, bersihkan medan perang, temukan orang-orang yang dicari. Lepaskan sisa peralatan mereka dan kubur mereka di tempat. Ya, semua orang berlari dengan cepat dan mulai mengumpulkan mayat-mayat itu. Anda juga bisa mendapatkan banyak jarahan dengan membuang mayat. Jika Anda beruntung dan menemukan sesuatu yang bagus, itu juga akan menjadi penghasilan yang bagus. Akhirnya, 2 mayat kerangka seorang pemimpin diseret keluar. Jam 10 pagi. Armada asosiasi tiba di Pulau Jiwei. Sekelompok tentara bayaran dalam jumlah besar masuk ke pulau itu, dan hanya 2 diaken yang terlihat memimpin beberapa anggota tim. Duduk di pelabuhan dan menguap. Diakon Imiro memimpin 2 tim asosiasi turun dari kapal, memandang ke beberapa orang, dan bertanya, di mana para perompak? Kapal bajak laut itu masih ada, jelas pihak lain tidak melarikan diri. Melihat Wu Heng tidak punya ide untuk menjawab, Silagei berdiri dan berkata, semua bajak laut telah terbunuh. Salah satu pemimpin bajak laut dan 2 anggota kunci berada dalam perintah buronan, dan Nyonya Sanela juga telah diselamatkan dengan aman. Imiro memandang beberapa orang. Ada juga sedikit kejutan di matanya. Bab 279. Bab 279, pedang ganda yang haus darah. Di mana nih, Sanara? Imiro bertanya lagi. Di dalam. Silagui memberi isyarat, dan seseorang segera pergi ke rumah batu di belakang untuk mencari seseorang. Segera, Sanela, yang kulitnya sudah pulih, keluar.
Tersenyum, Diakon Imiro. Nyonya Sanara, baiklah. Ayo naik perahu dan istirahat dulu. Oke. Sanara kembali menatap Wu Heng dan yang lainnya, tersenyum dan mengangguk, lalu naik ke kapal asosiasi. Imiro terus bertanya, di mana mayat para bajak laut itu? Di sini. Sheila Gui membawanya ke satu sisi. Di pantai tak jauh dari sana, 3 mayat tergeletak dengan ditutupi kain linen compang camping. Kain linen terangkat, memperlihatkan wajah mayat. Bajak laut tangan berdarah. Imiro mengenali identitas orang-orang ini secara sekilas. The Bloody Hands adalah kelompok bajak laut yang sulit dijangkau. Dia kejam dalam melakukan sesuatu dan tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup. Fakta bahwa mereka mampu bertahan hingga saat ini sudah cukup membuktikan betapa sulitnya mereka. Anggota asosiasi benar-benar membunuh semua lawan meski kalah jumlah dan level. Ini benar-benar tidak terduga. Tutup dan ambil kembali. Kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Kembalilah dulu. Hilagui mengangguk dan segera memanggil orang-orang untuk membawa jenazah ke perahu. Naik kapal bajak laut dan mulai perjalanan pulang bersama. Di kapal yang kembali, Sheila Gui bersandar di pagar pembatas sambil meniupkan angin laut. Setelah perjalanan ini, kamu akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Hasilnya adalah milik semua orang, tetapi peran mereka berbeda-beda. Wu Heng berjalan mendekat dan berdiri di samping. Kami baru saja naik gunung dan mencari, tapi kami masih belum menemukan siapapun. Rencana pertempuran tadi malam. Mereka juga akan menghadapi pertempuran dan bahaya jika ingin naik gunung untuk menyelamatkan para sandera. Tetapi hal itu memerlukan perjuangan yang panjang. Wu Heng melakukan semuanya sendirian, jadi mereka sepertinya mengambil jalan memutar lalu berlari kembali. Saya tidak menyangka, Sanara, akan ada di kapal. Wu Heng berhenti sejenak dan bertanya dengan suara rendah, apa statusnya? Dia terlihat cukup baik. Presiden Kamar Dagang Starflower Cross Sea, yang juga merupakan kamar dagang terbesar di antara para peri kayu. Kamar dagang sebesar itu dirampok oleh kelompok bajak laut. Jadi, kami juga sangat terkejut, dan kami harus menyelidiki masalah ini di masa mendatang. Wu Heng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Menurut apa yang dikatakan, Sanela, tadi malam, rencana perjalanannya bocor. Para perompak menyiapkan penyergapan lebih awal. Tampaknya ini juga merupakan alasan penting. Ngomong-ngomong, kenapa kamu merasa sikap, Sanara, terhadapmu berbeda dari yang lain? Wu Heng mengangkat alisnya, apakah ada? Mungkin aku menyelamatkannya. Yah. Seharusnya begitu. Sore harinya, armada kembali ke Treasure Island. Anggota asosiasi meninggalkan beberapa dari mereka untuk mengurus kapal, sementara Wu Heng dan yang lainnya langsung kembali ke asosiasi. Operasi ini dapat dianggap sebagai panen yang baik. Persetujuan Diaken untuk mengambil Sanara dianggap sebagai layanan berjasa tingkat 3, ditambah pemimpin kelompok bajak laut tangan berdarah dan 2 bajak laut utama. Akan ada banyak hadiah. Kembali ke kantor dan ruang belajar. Underwhale segera tersenyum gembira, Tuan. Anda kembali. Ya. Wu Heng mengangguk dan duduk di samping, tidak ada yang terjadi di asosiasi ini. Tidak apa-apa, semuanya normal. Enwil menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di depannya. Wu Heng menyesapnya. Lanjutan, Diakon membutuhkan laporan dari tadi malam, dan saya meminta Anda menuliskannya untuk saya. Baik guru. Underwhale membentangkan selembar kertas dan mulai menulis. Wu Heng berpikir sejenak dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Underwhale duduk di samping dan mulai merekamnya. Keseluruhan operasi tadi malam sebenarnya tidak sulit untuk dianalisis. Ceritakan kembali sesuai kejadiannya, dan pastikan sesuai dengan isi Sheila Gui itu sendiri. Lagi pula, tidak ada yang istimewa dari masalah ini. Selain kapal bajak laut yang dia bawa pergi, tidak perlu menyembunyikan apapun. Underwhale menuliskan semuanya. Kemudian saya memilahnya dan menyalinnya lagi. Tuan, lihatlah. Wu Heng mengambilnya dan membacanya dari awal. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu,
dia berkata, kirimkan ke Diaken. Bagus. Underwhale pergi. Wu Heng mengambil semua jarahan tadi malam. Taruh satu persatu di atas meja. Pisau ganda yang haus darah, item langka, cincin luar angkasa, sabuk daya tahan. Item pertama adalah pedang ganda yang digunakan oleh Kapten Bajak Laut. Pedang besi dengan gagang kayu, bilahnya memiliki bekas warna merah tua. Seperti berlumuran darah dan tidak dibersihkan. Pisau ganda yang haus darah, item langka. Kategori, benda aneh. Fungsi, pengguna memasuki kondisi kekerasan, dan lukanya sulit disembuhkan. Efek samping, dalam keadaan kekerasan, kewarasan menurun seiring waktu. Deskripsi, senjata yang digunakan oleh preman yang kuat. Penggunanya secara bertahap akan terpengaruh oleh pembunuhan dan memasuki keadaan gila. Bilahnya tajam, luka yang ditimbulkannya sulit untuk disembuhkan, dan pengguna secara bertahap akan kehilangan akal sehatnya. Objek yang luar biasa. Tampaknya kapten bertangan berdarah ini benar-benar istimewa. Barang langka sendiri sulit didapat, dan barang serta senjata langka bahkan lebih langka lagi. Selain itu, pedang ganda memiliki khalayak yang luas dan dapat dijual dengan harga setinggi langit ketika dipasarkan. Wu Heng melihat kedua pedang itu lagi. Efek yang diberikan adalah pemegangnya dapat memasuki kondisi kekerasan dan lukanya akan sulit untuk disembuhkan. Kedua poin ini secara langsung dapat meningkatkan efektivitas tempur pengguna. Biayanya perlahan-lahan membuat Anda kehilangan akal. Saat itu, saat aku sedang bertarung dengan Kapten Bajak Laut, pihak lain berbalik dan lari, tapi sepertinya dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tapi itu bukan masalah besar, jika kamu menggunakannya sendiri pada kerangka. Itu hanya sekedar mematuhi perintah, tanpa pengaruh emosi dan indera. Hal-hal seperti akal seharusnya tidak mempengaruhi kerangka. Asalkan tidak berbalik dan terpotong sendiri. Wu Heng langsung menyimpannya dan terus melihat dua barang yang tersisa. Cincin luar angkasa, 5 kubik. Cincin komunikasi spiritual, jelajahi ruang di dalamnya. Beberapa kebutuhan sehari-hari, makanan, air bersih, berbagai granat, dan sebuah kotak kayu kecil yang indah. Wu Heng mengeluarkan kebutuhan sehari-hari dan kotak kayu kecil. Buka kotak kayu kecil. Ada koin emas rapi di dalamnya, setidaknya lebih dari 1000. Sangat kaya. Di atas koin emas, ada catatan dari konsorsium lambang ular. Anda dapat mengambil tagihan dan pergi ke konsorsium untuk mengambil barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Pintu terbuka. Underwhale kembali. Apa yang Diakon katakan? Wu Heng bertanya. Saya tidak mengatakan apa-apa, kata Underwhale, matanya tertuju pada puing-puing di sampingnya. Tuan, ini adalah... Oh, biarkan aku membuangnya, itu tidak ada gunanya. Bagus. Underwhale membuka pintu dan memanggil beberapa staf untuk mengeluarkan semua pakaian dan celana yang ada di lantai dan membuangnya. Wu Heng terus melihat item ketiga. Sabuk ketahanan. Deskripsi, sabuk ajaib yang terukir dengan status buff, yang dapat terus-menerus memulihkan stamina seseorang. Bab 280. Bab 280, bom anjing malas. Wu Heng mengangkat alisnya. Melihat sabuknya lagi, daya tahan adalah kinerja melawan kelelahan selama bekerja fisik atau mental. Hal semacam ini dapat memainkan peran tertentu dalam pertarungan atau pembelajaran. Namun, menerapkannya mengharuskan orang menebak aspek pekerjaan mana yang menjadi fokusnya. Lihatlah ketiga alat peraga tersebut. Wu Heng dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Secara keseluruhan, hasil panen dari perjalanan ini sangat besar. Belum lagi, koin emas dan perak di kabin dan cincin luar angkasa adalah sejumlah besar uang. Membawanya ke daratan, Anda dapat sepenuhnya memuaskan kehidupan kaya Anda sendiri. Para bangsawan di kota mungkin tidak dapat menghasilkan uang tunai sebanyak itu. Selain panen koin emas dan perak, sisanya adalah layanan berjasa dan hadiah kapal. Sedangkan untuk kapal, saya mengambil satu secara pribadi, dan salah satu dari 2 kapal bajak laut yang tersisa harus diberikan kepada saya sendiri. Menguap dan berbaring di sofa.
Andewil berlutut di satu sisi dan memijat bahunya dengan lembut. Tuan, dia pasti lelah. Tidak buruk, fisik telah diperkuat dan saya tidak merasakan apapun meskipun saya tidak tidur selama 1 malam. Tuan, Anda juga harus memperhatikan kesehatan Anda, jangan terlalu lelah. Underwhale dengan lembut memegangi kepalanya, menundukkan kepalanya dan menoleh. Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatap rubah kecil berkulit putih itu. Angkat tangan, menangkup pipi, dan condongkan tubuh ke arah diri sendiri. Wajah Underwhale sedikit merah, tanpa sadar matanya terpejam, dan dia menjulurkan ujung lidah merah mudanya dan memasukkannya ke dalam mulut orang lain. Keduanya lelah bersama, terbangun dan dipisahkan oleh suara langkah kaki melewati pintu. Ekor gadis rubah itu terayun dengan cepat. Dia berbaring di dada lawannya, dan berkata dengan lembut, ada orang yang datang dan pergi ke sini, jadi tunggu sampai malam untuk melayani tuannya dengan baik. Wu Heng tersenyum, mengangkat pipinya dan menciumnya lagi. Seperti yang kamu katakan, kita tidak boleh kalah dari Mini malam ini. Saya mengerti, Guru. Sore harinya, asosiasi tidak melakukan apa-apa. Wu Heng dan Underwear bertukar beberapa kata dan langsung meninggalkan asosiasi. Dia membawa 2 petugas kerangka bersamanya dan menemukan tempat yang sepi. Kenakan topi kondektur kereta, mobil berbunyi, dan kereta hantu muncul begitu saja. Wu Heng naik kereta dengan 2 petugas kerangka. Pada itinerari, isikan tulisan Pulau Jiwei. Detik berikutnya, keretanya menghilang. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Begitu kami duduk, kereta sampai di Pulau Jiwei. Wu Heng berdiri, turun dari kereta dengan kerangka itu, dan melangkah ke Pulau Jiwei lagi. Tidak ada seorang pun di sini, dan angin laut menderu-deru. Wu Heng melepaskan Glenda, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, Glenda terbang menuju laut. Tak lama kemudian, kapal bajak laut yang berangkat tadi malam tampak terlihat dari permukaan laut. Perlahan mendekati pelabuhan, Wu Heng berjalan ke atas kapal. Petugas kerangka, Shark Tooth, masih berdiri di ruang kendali. Kapal ini merupakan kapal utama dari bajak laut Tangan Darah. Tidak ada seorang pun dari asosiasi yang bertanya, dan Shilagui serta yang lainnya sepertinya tidak memperhatikan kapal itu. Sekarang tampaknya itu seharusnya menjadi milik saya. Wu Heng berdiri di haluan kapal, memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kapal itu. Digunakan untuk mengangkut barang, atau untuk membentuk karavan sendiri. Lagi pula, tidak ada tempat untuk menjual kebutuhan sehari-hari yang dikumpulkan dari dunia zombie. Tetapi sekarang kapal ini tidak bisa langsung berlabuh. Membawanya kembali ke Treasure Island sekarang berarti memberitahu semua orang bahwa dia mencuri kapal tadi malam. Bahkan jika Anda melakukan yang terbaik, hal ini dapat dengan mudah menimbulkan beberapa dampak negatif. Turun dari kapal lagi. Perintahkan kerangka itu untuk pergi ke tempat di mana mayat dikuburkan kemarin dan menggali semua mayatnya. Medan perang mayat mati dilepaskan, mayat yang belum diubah, daging dan darahnya rontok, dan mereka semua berdiri sebagai kerangka. Wu Heng memerintahkan, mulai sekarang, kamu akan ditempatkan di kapal ini. Semua kerangka menaiki kapal bajak laut. Wu Heng terus berkata kepada Gigi Hiu, kapal biasanya berlabuh di sini. Jika ada armada lain yang mendekat, kamu harus menghindarinya dulu. Aku akan kembali menjemputmu dalam beberapa hari. Gigi Hiu juga kembali ke kapal bajak laut. Setelah masalah kapal diselesaikan, Wu Heng juga mengenakan topi kondekturnya lagi. Kereta muncul dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke tempat tinggal Anda. Minnie dan Enwil mengobrol di ruang tamu. Suara masakan terdengar dari dapur. Wu Heng melirik dan melihat koki nomor 1 mengenakan celemek menyiapkan makan malam. Melihat Wu Heng kembali, Minnie melompat kegirangan dan bergegas mendekat untuk memeluknya erat-erat. Wu Heng menepuk pantat pihak lain dan berkata, berperilakulah seperti bayi segera setelah kamu kembali. Aku tidak takut Weyer akan menertawakanmu. Tuan, aku sangat merindukanmu. Minnie terkubur dalam pelukannya. Saya belum melihatnya selama 1 hari saja.
Itulah yang aku inginkan juga. Wu Heng memeluknya, memasuki ruang tamu dan duduk di sofa. Andewil tersenyum dan berkata, "Ku dengar kamu kembali, dan Mini hampir pergi ke asosiasi untuk mencarimu." "Ya." Mini mengangguk. "Mini sangat baik," Wu Heng berkata dengan lembut. Mini masih duduk dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Tuan, saya membeli beberapa bibit bunga dan menanamnya di halaman. Tidak butuh waktu lama sampai taman itu tumbuh." "Yah, lumayan." Wu Heng memuji sambil tersenyum. Segera, makan malam sudah siap. Mereka bertiga duduk bersama untuk makan. Setelah makan malam, Wu Heng juga mengambil barang rampasan dari kapal bajak laut. Biarkan kedua wanita itu mendekorasi tempat tinggal mereka ketika mereka memiliki waktu luang. Malam tiba, 3 orang keluar dari bak mandi. Wu Heng berjalan menuju kamar tidur sambil memegang 2 tubuh lembut yang tergantung di tubuhnya. Letakkan kedua gadis itu di tempat tidur. Di bawah cahaya, kagumi keindahan tubuh dan lekuk tubuh. Mini tersenyum tipis, sementara wajah Underwhale sedikit merah, dan ekor rubah yang mewah melingkar di depan tubuhnya, menghalangi beberapa bagian penting. Wu Heng berdiri di depan tempat tidur dan dengan lembut membelai perut mulus kedua wanita itu. "Terasa lembut saat Anda memulainya. Tuan, ayolah." Mini meraih tangannya dan berkata dengan lembut. Wu Heng mengangguk dan berbaring di tempat tidur dengan kedua gadis di pelukannya. Keesokan harinya, di pagi hari, Underwhale pergi ke asosiasi. Wu Heng hanya mengatur dirinya sendiri dan langsung pergi ke dunia zombie. "Keluarlah dari kediamanmu." Qiangzi datang dari kejauhan. Dia berkata, "Yang mulia, kami memiliki rencana baru bagi naga terbang untuk melempar barang. Kali ini dapat diandalkan." "Rencana apa?" Wu Heng penasaran. "Pernahkah Anda mendengar tentang bom anjing malas?" tanya Hadron. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Qiangzi menjelaskan, "Ketika orang-orang dari Suaka Dewa Api datang, saya mengobrol dengan mereka dan bertanya kepada mereka bagaimana cara menyerang zombie dari langit dengan cara yang efisien dan mudah. Mereka menyebutkan bom anjing malas." Dia menunjuk ke rancangan gambar dan berkata, "Saya dengar mereka mengatakan itu adalah senjata yang dikembangkan selama Perang Dunia II. Ini murni padat dan tidak perlu diisi dengan bubuk mesiu. Dapat menembus pelat baja 60 mm setelah dilempar dari ASMA. Selama kamu membawa banyak, itu bisa menutupinya. Jarak yang cukup untuk membunuh musuh." Wu Heng mengikuti tangan lawannya dan melihat gambar di draft. Polanya mirip sekali dengan peluru, ujungnya runcing panjang, namun bedanya ia mempunyai ekor spiral di bagian ekornya. Dengan kata lain, peluru jenis ini tidak meledak untuk membunuh musuh, melainkan dijatuhkan dari ketinggian untuk membunuh para zombie. Ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Melempar batu dari ketinggian dapat membunuh seseorang, tergantung berapa banyak batu yang dapat dibawa. Selain itu, dengan kemampuan industri dari bengkel mobil, seharusnya tidak ada masalah dalam memproduksi peluru padat. Belum lagi ada skeleton blacksmith. Kalau begitu cobalah sesuatu dan lihat apa efeknya, kata Wu Heng. "Oke." Qiangzi mengangguk dan setuju. Setelah Hadron pergi, Wu Heng berdiri di depan pintu dan menunggu beberapa saat, dan Li Yahong juga datang. Dia berkata, "Kemarin, Qi Hancai membawa orang ke sini dan ingin bergabung dengan kami."